Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa lagi kembali di acara Zoom kita pada malam hari ini ya. Malam ini khusus untuk training ya, untuk training buat mitra-mitra Bima Life Future ya. Oke baik, sebelum saya mulai, perkenalkan nama saya Kadri Isabella ya. Saya berdomisili saat ini di Kota Sorong, Papua Barat Daya ya. Kalau ternyata Papua Barat Daya provinsi paling muda ya, provinsi ke-38 ya. Jadi masih muda sekali ya. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan oleh manajemen ya untuk memandu training kita pada malam hari ini. Jadi bersama dengan pemateri kita yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya mulai, kalau suara saya terdengar dengan baik dan jelas, silakan ketik angka 7 yang banyak di kolom chatnya Bapak Ibu sekalian. Siap. Oke, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai training kita pada malam hari ini, alangkah baiknya marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga acara kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, mari kita tundukkan sejenak kepala kita untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman leader yang ada di ruang Zoom dan para mitra Bima Life Future yang ada di seluruh penjuru Nusantara ya. Pada malam hari ini kita seperti biasa di hari Senin malam kita akan bersama-sama mengikuti training ya, sesi training ya untuk mitra-mitra Bima Life Future. Dan pada malam hari ini ya training kita akan masuk dengan materi yang sangat keren ya, sangat dahsyat dan ini sangat penting sekali yaitu pentingnya edukasi dan edifikasi dalam bisnis network marketing ya. Jadi eh, ini juga training ini akan dibawakan oleh seseorang leader ya. Saya katakan leader, ini guru saya juga ya di perusahaan yang lama beliau menjadi salah satu inspirasi buat kami di tim Papua ya. Jadi sesuai dengan judul training kita pada malam hari ini cocok sekali dengan beliau yang seorang edukator ya. Beliau juga seorang pendidik ya, dosen di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Makassar ya. Ya, jadi beliau ini kita langsung datangkan dari Makassar ya. Nah, beliau sangat kompeten ya di bidangnya ya. Kalau berbicara pengalaman di bisnis network marketing tidak usah diragukan lagi Bapak Ibu sekalian. Saat ini jaringan beliau lagi bertumbuh ya. Sangat ngeri sekali Pak ya. Closingan setiap hari ada closingan dan bukan satu dua tapi ada 10 HU ya. Nah, ini kita perlu belajar dari sosok beliau ini karena dari beliau ini kita bisa mendapatkan ilmu nanti ya, apa yang beliau terapkan di timnya beliau sehingga saat ini tim beliau di Makassar sangat bertumbuh sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, saya tidak perlu berlama-lama lagi Bapak Ibu sekalian, siapkan alat tulis Bapak Ibu sekalian ya, buka hati ya, buka pikiran Bapak Ibu sekalian. Mari kita ketikkan angka 16 miliar, 16 miliar yang banyak. Mari kita panggil pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Dr. Jamaluddin. Silakan Pak Dokter. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, leader-leader besar di PT Bima Lecture Indonesia ini yang sangat luar biasa. Sebenarnya saya saat ini grogi karena kenapa di dalam Zoom ini guru-guru besar saya, ya. Tapi saya mencoba untuk menenangkan diri, bagaimana saya bisa membawakan materi ini dengan tenang. Saya katakan tadi bahwa di dalam Zoom ini guru-guru besar saya semuanya. Oleh karena itu saya mencoba membaca doa, mudah-mudahan saya ditenangkan hati saya. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan saya dilancarkan lidah saya untuk menyampaikan materi yang diamanatkan oleh upline besar saya, Pak Taufik, ya. Sehingga beberapa hari ini saya super sibuk sehingga tadi sore sekitar jam 6 baru selesai saya buat materinya karena ya begitulah.
melayani tim-tim yang saat ini berkembang pesat di Makassar, sehingga saya harus membagi waktu. Eh, ter- Tentunya saya pribadi mengucapkan ribuan terima kasih kepada manajemen PT Bima Le Future yang pada malam hari ini mempercayakan kepada saya untuk membawakan materi training, yaitu pentingnya edukasi dan edifikasi dalam bisnis network marketing. Eh, saya bukan orang yang hebat, tidak. Cuma kebetulan saya diberikan mandat amanah oleh upline besar saya, Pak Pak Taufik. Oh, maaf, Pak. Ya. Upline besar saya Pak Taufik pada malam itu memberikan tema ini, bahwa pentingnya edukasi dan edifikasi dalam bisnis marketing. Tentunya juga upline besar saya dan kita punya upline semua, Ibu founder kita, Ibu Eni Kodoria, yang sangat luar biasa. Saya salut beliau, setiap berbicara beliau itu menggunakan hati. Itu ciri khas beliau. Kalau dia berbicara itu menggunakan hati. Dan terkhusus kepada CO kita Pak Agus Kaido, yang senantiasa memberikan support, memberikan semangat kepada saya sehingga saya bisa bertumbuh di Makassar. Kemudian para upline saya yang ada di sini, Pak Taufik, Mas Pras, dan sebenarnya ada guru besar saya di sini dalam sub ini, yaitu Muhammad Firmansyah. Saya katakan bahwa ini guru besar saya. Sebenarnya saya grogi karena beliau ada di dalam sub ini. Tapi suatu saat dia akan membawakan materi yang lebih dahsyat daripada saya. Teman-teman semua yang ada di dalam langsung ini, saya mau mengatakan lebih awal begini, bahwa kita harus ya perlakukan dengan adil bisnis kita ini, bisnis Bima ini secara adil. Kenapa saya katakan seperti itu, teman-teman sekalian? Saya ini baru pengantar, bahwa kalau kita di tempat lain, katakanlah yang formal di luar sana, untuk mendapatkan pekerjaan, ya harus ya memperoleh pendidikan minimal S1, S2, bahkan S3. Atau bahkan dibutuhkan pengalaman kerja, ya. Dan setelah dia bekerja, itu betul-betul meluangkan waktu dari jam 7.30 sampai jam 4 sore. Itu hanya untuk mendapatkan, ya katakanlah kalau UMR ya sekitar 3 sampai 4 juta. Dan itu rela melakukan hal itu. Makanya saya katakan, perlakukanlah bisnis kita ini secara adil. Kalau kita perlakukan bisnis kita ini secara adil, insya Allah pertumbuhan dan perkembangan bisnis kita sangat dahsyat, teman-teman sekalian. Nah, izinkan saya untuk membuka materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa eh, apa namanya terlihat ya di dalam kamera masing-masing atau di dalam HP masing-masing, bahkan laptop masing-masing. Ya, sudah terlihat teman-teman sekalian? Ya. Ya, sudah Pak. Baik. Oke. Eh, dan juga yang tidak kalah pentingnya, acara ini tidak akan berlangsung dengan meriah tanpa orang yang di belakang layar yang selalu memainkan, ya, selalu menyiapkan Zoom ini. Dan begitu pula acara ini tidak akan berlangsung secara meriah kalau bukan seorang MC yang sangat luar biasa, ya. Saya salut beliau karena menjalankan Bima ini suami istri. Saya cemburu semuanya kepada beliau ini. Dia menjalankan bisnis Bima ini secara suami istri, yaitu Ibu Sulastri. Dan ternyata beliau itu berasal dari Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Goa. Dan beliau ternyata juga S1-nya atau pendidikan S1-nya di Makassar, di UMI Makassar. Dan ini sangat luar biasa sekali, dan saya sangat bersyukur ketemu dengan orang-orang hebat dalam Zoom ini. Nah, materi atau tema yang diberikan oleh upline kami yaitu pentingnya edukasi dan edifikasi. Nah, teman-teman sekalian, saya mau mengatakan begini, bahwa harus kita menyadari diri kita masing-masing, ya. Ini the golden rule ini, bahwa ini bisnis saya sendiri. Itu harus dimasukkan di relung hati kita, bahwa ini bisnis saya sendiri, bukan bisnisnya upline, bukan bisnisnya manajemen, bukan bisnisnya founder kita, tapi ini adalah bisnis saya sendiri.
Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, maka kalau menurut saya, maka kita harus fokus sepenuh hati, bukan sepenuh waktu ya, tapi sepenuh hati. Silakan terjemahkan apa yang dimaksud dengan sepenuh hati. Ya, artinya sepenuh hati itu tidak perlu kita melirik ke kiri dan ke kanan. Jadi kita betul-betul fokus ke depan, bagaimana Bima ke depan, 1-2 tahun ke depan, insya Allah. Ya, kemudian teman-teman sekalian, teman-teman harus berusaha secara mandiri secepat mungkin. Ya, saya ulang kembali, teman-teman sekalian, ini katanya dengan materi yang saya bawakan bahwa kita harus berusaha mandiri secepat mungkin untuk bisa mandiri. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, kalau kita tidak tahu, maka cari tahu. Nah, itulah materi hari ini, edukasi atau pendidikan. Baik, teman-teman sekalian. Nah, eh, saya harus memberikan dulu sedikit pengertian ya secara kata apa itu edukasi. Secara sederhana bahwa proses di dalam memberikan pengetahuan, ingat pengetahuan dan keterampilan. Jadi melalui proses, nah itu kalau berbicara masalah proses, berarti ada sistem di dalamnya. Di dalam rangka apa? Memberikan pengetahuan dan keterampilan. Jadi dua-duanya ini harus pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan berarti berkaitan dengan knowledge, pengetahuan berkaitan dengan kognitif. Kalau masalah keterampilan berarti merupakan skill. Kepada siapa, teman-teman sekalian? Kepada individu atau kelompok. Individu kelompok tidak lain dan tidak bukan adalah mitra-mitra kita yang ada di Bima, teman-teman sekalian. Tujuannya untuk apa? Adalah supaya mereka menuju perilaku yang lebih baik dan mencapai tujuan apa yang diinginkan mereka semuanya. Jadi tugas kita teman-teman sini yang ada dalam Zoom ini, dalam ruang ini, tugas kita bagaimana menjadikan seluruh mitra-mitra kita itu betul-betul mencapai hasil atau mencapai tujuan yang diinginkan atau yang diimpikan teman-teman sekalian. Nah, kemudian edukasi, ya ini kan dua kata, ya, edukasi dan edifikasi. Edifikasi adalah semua prinsip atau teknik yang digunakan untuk apa? Untuk memperkenalkan seseorang atau bahkan lebih atau bahkan yang lainnya. Nah, biasanya kalau di bisnis dan marketing adalah siapa? Adalah upline kita atau pemimpin. Ya, pemimpin yang ada di perusahaan. Dengan cara yang tentunya yang positif. Caranya apa? Bagaimana kita menghormati, bagaimana menekankan atau menyampaikan nilai-nilai yang positif pada mereka semuanya, ya. Nah, edifikasi tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kepercayaan diri upline kita dan meningkatkan kepercayaan diri kita sendiri dan meningkatkan kepercayaan diri kepada prospekan kita. Ya, tentunya dalam konteks terutama pada saat melaksanakan presentasi baik itu Zoom meeting ataupun di offline ya teman-teman sekalian. Nah, saya mulai yang pertama, pentingnya edukasi. Teman-teman sekalian, mohon maaf kalau saya munculkan seperti karena saya mencoba untuk merubah paradigma kita. Saya kembali, saya munculkan nanti gambar-gambar berikut ini supaya saya berharap supaya kita semua siap untuk merubah paradigma kita yang selama ini menurut saya itu belum maksimal. Nah, ini kita harus sepakat dulu bahwa edukasi dan pendidikan itu adalah secara berganti itu sebenarnya memiliki arti yang sama. Itu apa tadi yang saya katakan? Melalui proses yang tujuannya untuk mempengaruhi orang lain dan mengembangkan pengetahuannya, keterampilannya, dan sekaligus sikapnya. Jadi tiga di sini yang kita kembangkan melalui edukasi, yaitu pengetahuannya, keterampilannya, dan tidak kalah pentingnya adalah sikap. Kalau kita mengikuti training 7 langkah sukses itu sikap ya itu mencapai 95%. Oke, nanti saya jelaskan. Nah, gambar ini saya munculkan teman-teman supaya ada perubahan paradigma. Maksudnya begini, coba ingat-ingat teman-teman sekalian pada saat kita di SD, SMP, SMA itu SD, SMP, SMA itu kita butuh waktu 12 tahun lamanya. Itu butuh waktu yang sangat lama. Dan setelah kita tamat di SMA, itu belum kadang-kadang kita belum puas. Bahkan kita melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang S1. Ya, kadang yang selesai S1 belum mendapatkan pekerjaan layak, dia akan lanjutkan lagi ke jenjang S2. Dan bahkan
sebagian mereka itu belum puas, dia melanjutkan ke jenjang S3. Apa yang saya masukkan di situ teman-teman sekalian? Coba bayangkan, ya. Kalau S1 itu butuh waktu minimal 4 tahun. Kalau S2 itu minimal 3 tahun. Kalau S3 minimal 4 sampai 5 tahun. Artinya apa? Untuk menempuh jenjang pendidikan, mendapatkan pendidikan atau pengetahuan itu butuh waktu yang sangat lama dan butuh biaya yang sangat banyak. Saya ulang kembali ya, ini harus kita rubah paradigma kita. Kita mengingat dulu bagaimana pengorbanan kita, bagaimana pengeluaran uang kita hanya untuk menuntut pendidikan. Setelah kita selesai S1 misalnya sarjana, belum tentu kita sudah mendapatkan pekerjaan. Begitu pula S2 teman-teman sekalian. Nah, apa yang saya masukkan di sini? Bahwa di Bima saya selalu mengatakan, di Bima ada kita punya sekolah. Kalau istilahnya ada akademinya, saya biasa bercanda bahwa adakah di antara Bapak Ibu sekolah di Bima ini namanya Akademi Bima selama kurang lebih 3 tahun lah, ya S1. Setelah nanti kita diwisuda, itu sudah mendapatkan penghasilan 6 miliar. Luar biasa kan? Jadi kita menempuh pendidikan di sini nanti kurang lebih 3-4 tahun setelah kita nanti diwisuda oleh Pak CO misalnya, Pak Agus Kaidu kita dilantik sebagai sarjana di sini, itu sudah mendapatkan penghasilan 6 miliar. Ya kan ini luar biasa. Makanya saya katakan tadi awal, mari kita perlakukan bisnis kita ini secara adil, ya. Apalagi pendidikan-pendidikan kita ikuti di sini gratis, tidak dibayar. Saya juga menyampaikan di sini tidak dibayar. Mau maaf teman-teman sekalian, maaf. Saya seorang akademis, saya sama dengan Pak Taufik. Kalau saya dipanggil di suatu instansi membawakan seminar atau apa, membawakan satu materi, itu 1 jam dibayar 1 juta, bahkan dibayar 1,5 juta teman-teman sekalian. Ya, nah di sini teman-teman sekalian itu gratis, gratis. Nah ini yang saya kadang-kadang saya bingung. Kok kita diberikan pendidikan secara gratis, kok masih malas-malas? Ini yang saya kadang-kadang bingung. Nah, mengapa seperti itu? Karena mereka-mereka itu belum paham. Nah, tugas kita memberikan pemahaman, pengetahuan, keterampilan, sehingga betul nanti, itu udah kata-kata tadi, kita harus merubah paradigma kita, merubah cara cara pandang kita terhadap bisnis kita ini, teman-teman sekalian. Itu tentang edukasi, ya. Artinya saya hanya memberikan motivasi teman-teman sekalian bahwa nanti di Bima itu nanti ada akademinya. Memang sekarang ini belum sempurna karena ini kita harus maklumi bahwa PT Bima itu ibaratnya baru seumur jagung, baru beberapa bulan, ya, belum cukup 1 tahun. Tetapi saya mau tanya kita yang ada dalam Zoom ini, apakah kita mau menjalankan setelah sempurna ataukah kita mulai dari sekarang, ya, sambil menunggu sempurnanya? Kalau saya, ya saya harus laksanakan sekarang sambil nanti melengkapi atau menyempurnakan, ya. Sehingga pada saat nanti sempurna kita sudah melejit, ya, sampai ke puncak teman-teman sekalian. Nah, ini ada gambar segitiga. Saya katakan ini adalah segitiga pengembangan jaringan atau pertumbuhan mitra-mitra kita teman-teman. Itu ada Anda, kemudian ada upline-upline Anda, kemudian ada prospek Anda. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih jauh karena ini penting sekali dalam pengembangan. Nah, kalau ada yang bertanya, Pak Jamal, apa sih resepnya sehingga pertumbuhan mitra di Makassar itu sangat pesat? Nah, ini kuncinya di sini. Ya, kuncinya di sini. Ya, ada Anda, ada prospek, ada upline. Ya, saya di sini selaku upline di Makassar, ya tentunya ada tim-tim saya yang merupakan Anda di situ, kemudian prospekannya banyak, ya. Makanya setiap minggu ada kegiatan-kegiatan pertemuan karena di Makassar ini saya sampaikan bahwa ada 2 tim besar, ya. Ada timnya Pak Firman, kemudian ada timnya Ustaz Bakhtiar. Nah, ini 2 tim ini saling kejar mengejar. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, saya sebagai upline di sini itu memfasilitasi. Nah, apa yang saya masukkan di sini teman-teman sekalian, segitiga pengembangan, ini berlaku edifikasi. Saya kasih contoh begini teman-teman sekalian. Kadang saya kasihan melihat upline-upline yang datang, misalnya datang maaf ya, ini harus kita rubah. Misalnya ada upline kita diundang ke salah satu katakanlah apa home meeting ya, home meeting. Katakanlah home meeting, saya menjelaskan di sini.
diundanglah upline kita untuk datang di sana untuk mempresentasikan atau menjelaskan. Nah, kadang ya Anda yang sebagai tuan rumah atau yang sebagai pengundang itu kadang tidak melakukan namanya edifikasi. Saya kembali, biasanya kadangkala tidak melakukan namanya edifikasi. Nah, apa seharusnya Anda lakukan kalau seandainya Anda orang baru, ya, tentunya kalau orang baru tidak mungkin tidak mampu menjelaskan sendiri kepada prospek Anda. Tentu dibantu dengan upline. Nah, upline yang datang ke salah satu tempat, apakah itu di room meeting ya, ataukah di suatu tempat di warkop atau di mana di tempat presentasi, maka Anda harus melakukan edifikasi. Edifikasi kepada upline Anda. Ya. Apa itu tadi? Sebenarnya nanti saya jelaskan lebih jauh, saya mungkin slide berikutnya dulu supaya lebih jelas. Edifikasi adalah pengkondisian, teman-teman sekalian. Pengkondisian dalam hal apa? Itu segala hal demi maksimalkan hasil. Contoh begini, pada saat upline kita datang, ya, sebelumnya harus Anda persiapkan tempat duduk khusus untuk upline Anda. Oke? Harus. Jadi kalau ada yang orang atau undangan kita mau menempati tempat duduk itu, mohon maaf, ini nanti tempat duduknya pembicara. Bukan kita mau apa namanya disanjung tidak, tetapi ini adalah pengkondisian kepada klien kita sehingga nanti orang yang kita undang itu, wah ini yang datang ini orang hebat, ya kan? Nah, setelah dia datang, ya mungkin kita jemput, atau mungkin harus disiapkan tempat parkir khusus. Jadi harus ada di situ. Misalnya ada tempat parkir, di situ harus ada bahwa di sini tempat parkirnya pembicara, ya kan? Supaya ada kesan kepada prospek kita bahwa ini yang datang nanti bukan orang sembarangan, orang hebat karena tempat parkir saya sudah disiapkan, tempat duduknya saja sudah disiapkan, teman-teman sekalian. Bahkan kalau perlu misalnya teman-teman menyiapkan air minum, ya air minumnya berbeda dengan air minum peserta. Nah, ini nih. Bukan kita harus menyanyi tapi tidak, ini pengkondisian teman-teman sekalian. Oke. Nah, apa yang kita kondisikan? Tempat dan waktu, ya harus betul-betul kondusif. Nah, apa yang saya maksudkan di sini tempat dan waktu harus kondusif, teman-teman sekalian. Saya kasihan juga melihat teman-teman yang kadang-kala melakukan acara presentasi gabung dengan acara arisan lah, acara apalah, itu kurang tepat kalau menurut saya, ya. Karena harus tempat dan waktu yang harus betul-betul kondusif, teman-teman sekalian. Ya. Kemudian kata dan sikap ini harus mengidentifikasi ke upline kita. Nah, contoh misalnya begini teman-teman sekalian. Seperti kata tadi bahwa edifikasi adalah mengangkat atau penguatan apa yang dimasukkan tadi, bahwa pembicara kita hari ini adalah orang yang sangat luar biasa. Nah, apa yang kita edifikasi teman-teman sekalian? Maaf, mungkin ini baru kedengaran ya, tapi itulah versi saya bersama dengan guru besar saya di sini Pak Firman, itu guru besar saya, bahwa yang kita edifikasi yang pertama-tama, kalau saya sih ya, entah teman-teman nanti satunya sependapat atau tidak, untuk pribadi saya bahwa ini wajib kita edifikasi Tuhan atau Allah. Karena dialah yang menentukan segala-galanya. Lancar tidaknya kegiatan kita itu ditentukan oleh Tuhan atau Allah. Maka, nah, biasanya kalau kita edifikasi Allah, misalnya ke teman kita, yang kebetulan kita prospek ini, bahwa bro atau bapak ibu, ya, saya dengar beberapa waktu yang lalu bapak ibu mau beli mobil, ya, ya. Nah, kita katakan bahwa hari ini Allah sudah menjawab apa yang pernah bapak ibu impikan, ya, bahwa Allah sudah menjawab apa yang pernah bapak ibu impikan. Sebenarnya begini teman-teman sekalian, saya punya cara untuk itu, cara untuk membeli mobil untuk Anda, supaya mereka atau yang bersangkutan penasaran. Ya, kita katakan, bro, minggu siang, bagaimana kalau kita ketemu? Ya kan? Saya kasih tahu ini caranya untuk bisa membeli mobil dengan cepat.
Nah, ini Allah sudah menjawab. Ya, saya salut dengan Ibu Eni, founder kita, kalau dia berbicara bahwa kita sukses bersama Bima, kita sukses bersama Allah. Ini saya pinjam kalimat beliau. Karena memang segala aktivitas kita harus melibatkan Allah. Karena Allah lah yang menentukan segala-galanya. Manusia hanya berusaha, tapi Allah yang menentukan. Itu kalau saya, teman-teman sekalian. Dan saya kira kita sepakat. Nah, berikutnya apa yang kita edifikasi teman-teman sekalian? Setelah itu, ya Bima. Kita tidak ada di sini tanpa Bima. Nah, berbicara masalah Bima di sini itu banyak. Ada Pak CO, ada direktur marketing, ada formulator, bla 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 bla, dan banyak sekali. Itu kita harus edifikasi. Nah, kalau kita misalnya mengedifikasi perusahaan kepada teman kita atau mungkin prospekan kita, katakan begini, bro atau bapak ibu, sebenarnya ada perusahaan bagus nih, ya, lagi penetrasi di wilayah Indonesia, ya, misalnya di mana kita berada, misalnya kalau saya di Sulawesi Selatan, maukah kita pegang wilayah Sulawesi Selatan, atau kalau di Papua, Pak Kadri, maukah kita memegang, ya, wilayah Papua Barat misalnya? Itu kita harus mengedifikasi perusahaan Bima. Saya katakan tadi perusahaan Bima itu luas. Jadi kita harus mengidentifikasi bagaimana seseorang CEO Pak Agus Edung yang betul-betul tulus ikhlas untuk melihat para member Bima ini untuk sukses. Selalu beliau mengatakan bahwa insya Allah di Bima yang sukses itu sekitar 96 sampai 97% insya Allah. Yang tidak sukses 3% itu hanya orang-orang yang tidak mau. Ya, nanti Bapak Ibu pelajari mengapa seperti itu. Makanya perlunya kita belajar di sini. Nah, yang berikutnya yang kita harus edifikasi teman-teman sekalian adalah para leader kita, para upline kita. Teman-teman sekalian, kalau melihat kemarin acara kami di hari Minggu kemarin di salah satu rumah makan Lokarasa di Makassar, itu betul-betul closing massal. Ada 12 orang karena mengedifikasi. Makanya kemarin saya minta Ibu Eni, Pak Tofi, Mas Pras kirimkan statement bonusnya karena itu saya mau edifikasi. Sehingga setelah saya edifikasi, wow, semua orang-orang baru maju ke depan. Ini luar biasa. Itu karena pengaruh edifikasi kepada para upline-upline kita. Jadi kemarin saya memang sengaja tampilkan foto-foto beliau, Ibu Eni, Pak Tofi, Mas Pras, saya tampilkan. Kemudian saya tampilkan bonusnya. Saya katakan, Pak Tofi seorang edukasi sama dengan saya, sesibuk-sibuknya tapi sudah bonusnya besar seperti ini. Apatah lagi yang notabene teman-teman yang belum punya pekerjaan punya peluang yang jauh lebih besar. Saya katakan seperti itu. Itu namanya mengedifikasi kepada plan-plan kita. Nah, kalau kita mengedifikasi plan pada seseorang yang baru kita memperkenalkan, bisa juga begini. Bro, atau Bapak Ibu, sebenarnya ada perusahaan, ada pengusaha ini loh, bawa pulang bisnis, katakanlah, mungkin yang seperti misalnya teman-teman di Makassar, bahwa ada pengusaha yang bawa pulang bisnis, ini proyek besar, ya. Kebetulan beliau itu cari mitra untuk bagaimana pengembangannya di Sulawesi Selatan. Ini loh proyek miliaran, ya. Maukah kalian terlibat? Maukah Bapak Ibu terlibat? Kebetulan upline saya ini sangat luar biasa, ya. Seperti misalnya kalau nanti datang Pak Agus, Pak Indra ke Makassar, ini kita harus edifikasi besar-besaran. Kita harus edifikasi habis-habisan supaya mereka-mereka calon prospek itu tuh penasaran siapa sih yang dimasuk CO Pak Agus Kedu, siapa sih itu Pak Indra. Apalagi kalau nanti mudah-mudahan ada waktunya founder kita Ibu Eni sama Mas Pras bahkan Pak Taufik menyempatkan diri ke Makassar dan saya sudah komunikasi dengan tim-tim saya. Insya Allah saya akan mengadakan Grand BOP Akbar di Makassar ya sekitar bulan 6 pertengahan atau akhir. Insya Allah nanti saya minta kepada plan-plan kita bahkan dari Pak CEO, Pak Indra untuk hadir di Makassar untuk melihat bagaimana trik-trik kami di Makassar sehingga perkembangannya begitu pesat teman-teman sekalian. Ini berkat edifikasi ya, ini luar biasa pengaruhnya edifikasi. Kemudian siapa lagi yang kita edifikasi? Itu support system. Walaupun support system kita sekarang ini belum sempurna, tapi sudah jalan. Ya, kita harus edifikasi bahwa katakan begini, bro atau bapak ibu, maukah kuliah di akademinya Bima? Ya,
Tapi setelah kita selesai di wisuda, itu kita dapatkan 6 miliar dan digaransi. Ya. Nah, bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutnya? Ini sekolah loh, akademi yang kita belajar sambil kita apa namanya bekerja, mengasah keterampilan kita. Tetapi setelah kita diwisuda nanti 3 tahun ke depan, itu kita sudah berpenghasilan 6 miliar, tidak perlu kita cari kerja. Apakah bro atau bapak ibu mau? Bikin penasaran dia. Karena ini betul dan tidak mengada-ada. Silakan teman-teman nanti mempelajari bagaimana marketing plan. Dan apalagi yang diedifikasi teman-teman sekalian. Yang diedifikasi adalah produk-produk Bima. Saya sarankan teman-teman sekalian harus menguasai yang namanya produk-produk Bima, terutama kalau saya Elcure yang memang ini fenomena di dunia. Ya, bayangkan teman-teman kalau Bapak Ibu betul-betul memahami Elcure ini, 18 amino bisa kita kuasai satu persatu, yang 18 itu sangat-sangat dahsyat. Kenapa saya sangat bersemangat dalam menyampaikan produk ini? Karena saya sudah mempelajari yang namanya 18 asam amino, sangat-sangat lengkap. Ya, belum multivitamin, vitamin A, ya, vitamin D, vitamin E, vitamin K, itu masing-masing punya fungsi yang sangat luar biasa. Belum lagi vitamin B2, belum lagi vitamin B6, belum lagi vitamin B9. Ini sangat dahsyat teman-teman sekalian. Maka perlunya di sini edukasi memahami semua itu. Dan bukan saja itu teman-teman sekalian, enzim yang notabene sangat besar sekali pengaruhnya di dalam rangka memperlancar pencernaan kita. Dan yang tidak kalah pentingnya teman-teman sekalian, di sini ada probiotiknya yang terdiri, kalau tidak salah saya melihat hasil apa namanya uji labnya itu ada 5 laktobalis yang sangat luar biasa untuk bagaimana memperlancar proses pencernaan tubuh kita. Makanya kemarin ada salah satu mitra kami, kalau tidak salah Ibu Emi menjelaskan setelah mengkonsumsi Elkur ini lancar sekali BAB-nya. Bahkan menjelaskan bahwa pada saat awal itu BAB-nya itu hitam. Ya, kenapa hitam? Mungkin itulah yang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ya kita tabur dalam tubuh kita sebagai toksin atau racun itu akan dikeluarkan dengan apa namanya produk Elkur ini. Sangat sangat luar biasa teman-teman sekalian. Apalagi yang kita harus edifikasi, yaitu wow marketing plan-nya. Ini menjadi apa? Sering saya katakan bahwa ini jadi jembatan kita untuk menarik para prospekan kita dengan marketing play yang sangat dasar yang sering kita sampaikan bahwa bonus pasangan level luar biasa, belum ada tandingannya. Yaitu satu kiri satu kanan dapat 1 juta. Nah ini semua yang harus edifikasi. Tentunya sebelum mengedifikasi semua itu kita harus dulu edukasi, kita harus memahami dulu. Makanya ini rentetannya edukasi dulu baru edifikasi. Tidak mungkin kita mengedifikasi tanpa memahami dulu, teman-teman sekalian. Makanya didahulukan dulu edukasi, didahulukan dulu pengetahuan, didahulukan dulu pendidikannya. Nah, oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya mengajak kita semua sebagai leader-leader besar yang ada di Zoom ini kurang lebih berapa orang ini? Ini ada berapa ini? 96 orang, 98 orang, luar biasa. Ini sudah sangat luar biasa. Dalam training sudah mencapai 90 orang, luar biasa sekali. Kenapa teman-teman sekalian? Ini memang kalau kita mau sukses di Bima ini tidak ada jalan pintas. Saya ulang kembali, tidak ada jalan pintas. Kita harus belajar, ya. Apalagi belajarnya dengan gratis, ya. Saya katakan tadi, ini harus dimasukkan dalam renungan hati kita bahwa kita belajar di Bima 3 tahun saja sambil bekerja. Pada saat kita nanti di wisuda yang dinobatkan oleh katakanlah Pak Agus Kedu wisuda kita dengan penghasilan 6 miliar, bahkan kita naik di panggung, ya, disaksikan mungkin nanti satu saat nanti disaksikan oleh ribuan orang. Luar biasa kan? Ini harus menjadi impian kita. Tidak perlu saya sampaikan di sini apa impian kita. Setiap orang punya impian berbeda-beda. Silakan nanti kalau baca WA grup itu ada 7 keahlian, ada 7 langkah. Silakan pelajari itu teman-teman sekalian. Saya tidak perlu jelaskan karena itu sangat praktis sebenarnya. Sisa nanti meminta kepada plan-plan Anda untuk meminta, bro,
Upline, bagaimana ini? Bagaimana ini? Artinya selalu mencari tahu. Ingat tadi awal pembicaraan saya, selalu mencari tahu, selalu tanya kepada upline-upline Anda. Jangan ragu-ragu, karena upline Anda itu betul-betul membantu semuanya. Kenapa? Ingat teman-teman sekalian, di marketing plan yang terakhir itu, ya, reward itu, apabila si A yang kita sponsori langsung, apapun yang didapatkan oleh si A, upline-nya dapat semua. Makanya upline-upline kita tuh rajin sekali turun ke bawah untuk membantu teman-teman sekalian. Karena ada imbalannya yang diberikan oleh perusahaan, teman-teman sekalian. Beda di tempat lain, ya. Kadang-kala kita upline setengah mati, tapi kita tidak dapat apa-apa. Tapi di Bima, teman-teman sekalian, luar biasa. Dan yang kedua, saya selalu mengatakan begini, saya betul-betul sudah merasakan bagaimana dahsyatnya marketing plan Bima ini, khususnya di bonus pasangan level. Ini adalah passive income. Kenapa? Walaupun bukan kita yang mensponsori kiri dan kanan, mungkin sebelah kanan spill over lemparan dari atas, di sebelah kiri doleng kita yang mensponsori, tetapi terjadi pasangan level, kita dapat 1 juta, teman-teman sekalian. Saya sangat bahagia di Bima. Teman-teman sekalian, saya kalau habis sholat subuh ini terakhir ini, karena saya harapkan nanti diskusi panjang. Setiap pulang dari masjid sholat subuh, saya langsung buka laptop, saya langsung buka, ada pasangan 1 juta masuk. Padahal saya tidak mensponsori orang. Ini luar biasa kan? Setiap pulang, ada bonus pasangan dan langsung withdraw. Setelah di withdraw, jam-jam 1, jam-jam 2, sudah masuk di rekening. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Ini yang perlu kita kuasai, yang kita pelajari, dan insya Allah kita tularkan, kita duplikasi ke bawah. Seluruh tim-tim kita akan berkembang dengan pesat. Satu yang paling terakhir, saya disampaikan oleh Pak Indra waktu di Makassar tanggal 24 Februari. Dia mengatakan begini bersama Agus Kedung. Pak Jamal, Prof, silakan kembangkan saya tim sebanyak-banyak. Kalau perlu ada 1000-an nanti. Karena ada satu bonus yang menunggu yang sangat dasar, yaitu bonus RO. Dia bilang begitu. Ini kecil tapi sangat dasar. Ya, kita nanti pelajari teman-teman ya, yang marketing plan itu bonus RO. Ya, setiap perbelanjaan satu botol Elkur, Betani, Enter itu 5.000 rupiah ke atas 10 generasi. Bisa dibayangkan teman-teman sekalian. Dia bilang begini, suatu saat nanti kalau 1 tahun 2 tahun berkembang, mungkin ada puluhan ribu kita punya mitra. Ini harus ya dibayangkan. 2 tahun ke depan mungkin ada puluhan ribu sebelah kiri, puluhan ribu sebelah kanan, dan pada saat itu perusahaan mengeluarkan promo. Ini saat disampaikan oleh Pak Ender sama Pak Agus. Suatu saat perusahaan akan mengeluarkan promo, misalnya setiap mitra yang berbelanja 1 botol, gratis 1 botol. Maka insya Allah semua mitra-mitra kita itu akan berbondong-bondong melakukan namanya RO. Kira-kira berapa bonus Bapak Ibu bonus RO, kemudian terkumpullah poinnya, 20 botol 1 poin, terkumpul nanti untuk mendapatkan reward yang sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Ini kalau kita berpikir jangka panjang. Kenapa kita berpikir jangka panjang yang paling terakhir? Kita harus yakin bahwa Bima betul-betul jangka panjang. Ya, Bun. Kenapa jangka panjang? Ini banyak Tak yang kasihkan bertanya kepada Bu saya. Yunita ya. Tak kasihkan Bu Yunita ya. Ya, ada yang Siap, bertanya siap. kepada saya, Ya, apakah Pak Bun. Jamal yakin bahwa ini jangka panjang? Sebenarnya saya sangat yakin. Ada 2 yang membuat saya yakin sekali. Pertama, karena Bima punya produk sendiri, bukan maklum, bukan perusahaan lain, ya dibeli dari perusahaan lain baru dipasarkan atau didistribusikan di Bima. Tidak, dia punya produk sendiri. Ya, kalau kita pahami teman-teman sekalian, perusahaan apa yang memproduksi Elcure adalah PT International Hybrid Solution. Siapa di situ direkturnya atau CEO-nya adalah Ibu Lucy sendiri. Kemudian di Bima, siapa direktur marketingnya di situ adalah Pak Indra. Siapa itu Pak Indra? Adalah suaminya Ibu Lucy. Ini harus dipahami teman-teman. Sehingga kita yakin sekali bahwa ini jangka panjang. Paling terakhir. Nah, ada satu buku saya baca yang dikarang oleh Carles, orang akademisi di Amerika, mengatakan begini, bahwa jika Anda, kita semua di sini, jika Anda bergabung di salah satu network marketing, ya, dan bertahan lama, yakin dan percaya bahwa kita semua ini awal,
dan bertahan lama, Bima bertahan lama, maka kalimat berikutnya mengatakan Anda akan mendapatkan kekayaan yang maha dahsyat. Makanya teman-teman di sini 2 tahun, 3 tahun ke depan kita betul-betul miliarder teman-teman sekalian. Saya kira Bapak Ibu, oh masih ada. Oh yang terakhir, ternyata masih ada. Nah ini adalah bantu teman-teman sekalian yang kadang-kala teman-teman abaikan. Nah ini penting sekali teman-teman sekalian. Ya alat bantu ini kita harus betul-betul memanfaatkan. Ya tentunya alat bantu ini kita gunakan untuk bagaimana memperkenalkan, yaitu dalam hal ini presentasi. Nah presentasi hanya bercerita tentang bagaimana manfaat bla 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 produk ini, bagaimana marketing plan, itulah presentasi yang sangat sederhana. Hanya kita bercerita ya untuk pribadi. Kemudian alat bantu ada merupakan senjata atau perang ya untuk kita turun ke lapangan, yaitu fakta, gambar, dan video. Sekarang sudah banyak sekali video-video atau gambar yang ada di Telegram, silakan ambil di situ, itulah merupakan alat bantu kita. Kemudian, memanfaatkan leader-leader kita yang sangat luar biasa, apakah itu pada saat meeting, atau home meeting, atau Zoom, atau Google Meet, atau WA Group, dan lain-lainnya. Itu semua adalah alat bantu yang harus teman-teman manfaatkan demi pengembangan daripada jaringan kita. Nah, yang paling terakhir adalah good team player. Nah, Bapak Ibu semuanya seperti malam ini hanya mengundang. Tugas Bapak itu hanya mengundang, mengumpulkan orang di satu tempat yang mempresentasikan, yang menjelaskan adalah para upline kita yang hebat-hebat. Seperti kemarin, ya maaf, itu saya datang untuk presentasikan, tapi semua undangan-undangan tim-tim saya itu closing massal. Kemarin ada 12 ya. Luar biasa sekali teman-teman silang. Ini gambar-gambar, terutama Zoom meeting kalau saya pribadi, kalau saya jangan pernah alfa setiap kegiatan Zoom meeting di Bima ini, karena setiap Zoom meeting kita dapatkan ilmu. Mungkin materinya sama, tapi orang yang menyampaikan berbeda, kita akan dapatkan ilmu teman-teman sekalian. Saya kira itu Pak Kadri barangkali yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Masih ada waktu, saya sampaikan tadi Pak Kadri, mungkin kita lebih banyak untuk berdiskusi, karena ini namanya training itu harus banyak berdiskusi. Kalau BOP memang hanya presentasi memperkenalkan, tetapi kalau namanya training itu harus banyak berinteraksi dari peserta dengan pemateri. Kalau pematerinya mungkin kurang paham betul, ini ada guru-guru saya sama di sini bisa nanti menjawab. Ada Ibu Eni, ada Pak Tofi, ada Mas Pras, bahkan ada di sini. Wah ini sudah ada juga ini guru saya ini, Nasria ini orang Makassar ini. Ya, plan saya dulu ini, guru saya juga ini. Ya, jadi saya kira itu Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Pak Kadri, MC kita yang sangat luar biasa untuk memandu berikutnya. Kalau memang ada yang ingin bertanya terkait dengan pengalaman, terkait dengan bagaimana Bima ke depannya, bisa kita diskusi pada kesempatan ini. Saya kembalikan kepada Pak Kadri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Ya, padat. Ya. Mari kita apresiasi yang tinggi pada Pak Prof dengan mengetikkan angka 16 miliar yang banyak Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Bapak Ibu. Apa yang belajar pada malam hari ini bersama Prof Jamal ya? Angka 7 yang memang benar-benar belajar dapatkan ilmunya Pak Prof malam ini. Silakan diketikkan angka 7 Bapak Ibu. Ya. Oke baik, Bapak Ibu, setelah ini saya akan buka sesi tanya jawab. Kita diskusi kurang lebih 15 menit ya Pak Prof ya. Kurang lebih 15 menit. Siap. Lihat di kolom chat sini ya. Di kolom chat sini ada beberapa masukan dan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama dari Pak Frans ya. Pak Frans bertanya tentang perusahaan Bima ini kan belum setahun ya, masih baru. Apakah sudah ada leader-leadernya yang sudah memiliki income di atas 100 juta ya? Saya kalau mengatakan sudah banyak Pak Frans ya. Nah, nanti bisa langsung ditanyakan ke upline-nya langsung yang mengundang, bisa nanti dikirimkan screenshot bonus-bonus para leader Bima yang ada di Indonesia yang sudah mencapai di atas 100 juta ya. Jadi sudah ada Pak Frans. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Bu Leli, bagaimana cara kita bisa mempelajari item-item tentang dari asam amino sehingga kita bisa menjelaskan. Begitu Pak Prof. Ya, itu ada mungkin bisa langsung Pak Prof
ya. Bisa Ya, langsung di handle pertanyaannya ya dari Bu siap. Len. Kayak gitu Pak Oke, Prof. Ada trik-trik saya dari dulu jawab pertanyaan dari upline saya nih, Mas Pras ya. Itulah kemarin yang saya lakukan di Makassar sehingga closing massal. Ya, itu senjata ampuh. Jadi kemarin itu sebelum acara memang saya WA semua upline-upline saya 3 orang. Ibu Eni, Pak Taufik, Mas Pras supaya dikirimkan statement bonus terakhirnya itu semua peserta terbelalak, Pak. Karena Ibu Eni maaf ini saya buka sedikit ya. Itu sedikit lagi 140 juta. Itu baru satu akun. Dan Ibu ini tuh kan ada 4 atau 5 akun. Itu baru satu akun itu sudah 139 juta, hampir 140 juta. Itu luar biasa. Dan itu besar sekali pengaruhnya. Itu tadi saya katakan itulah salah satu alat bantu yang kita edifikasi sehingga betul-betul semua peserta itu terpengaruh. Oke. Kemudian itu terkait bonus. Kemudian kemarin juga kenapa peserta betul membludak ya kalau massal karena ada satu mitra kami itu baru belum cukup sebulan ya itu sudah berapa ya 7 juta padahal belum cukup 1 bulan. Bahkan dia katakan kepada upline-nya ini saya sebenarnya marah karena kenapa baru sekarang diperkenalkan ya itu menyesal kenapa baru diperkenalkan artinya apa karena melihat potensi yang sangat luar biasa. Kemudian yang tadi Bu siapa lagi tentang apa tadi pertanyaan Pak Kris saya lupa ini. bagaimana cara mempelajari asam amino per Oh item itu ya, Pak Prof, supaya oke. bisa lebih mudah untuk presentasi. Ada Ya, trik. saya memang gampang sekali kita bisa buka di Google ya Google ketik semuanya jadi kita melihat apa yang ada di produk itu namanya apa namanya asam amino ketik saja di Google itu langsung dijelaskan. Dan itu manfaatnya sangat banyak. Tiap item itu dijelaskan, ya, itu banyak sekali. Itu baru di Google. Dan ada juga bukunya tentang menjelaskan asam amino itu. Jadi sangat mudah sekarang ini. Ya, bahkan di YouTube itu banyak dokter-dokter yang menjelaskan tentang dahsyatnya itu manfaat daripada asam amino terhadap inti sel. Jadi saya katakan ini pentingnya edukasi. Makanya tadi awal itu bahwa kalau kita tidak tahu, cari tahu. Ya kan? Dengan berbagai cara. Bisa mencari sendiri di Google, bisa mencari sendiri di YouTube, bisa mencari di toko-toko buku, teman-teman sekalian. Jadi tidak ada lagi sekarang kendala-kendala untuk bagaimana kita mempelajari semua, teman-teman sekalian, ya. Dan bukan saja misalnya vitamin A, vitamin D, vitamin lengkap sekali. Jadi kita hanya klik langsung muncul penjelasannya. Jadi saya kira itu Bu ya untuk bagaimana kita mempelajari semua dengan cara edukasi ini. Maka dengan demikian kalau kita sudah menguasai semua itu, maaf, ini semakin meningkatkan kepercayaan diri kita. Dan kalau sudah meningkatkan kepercayaan diri kita, maka pada saat kita tampil berbicara itu berapi-api. Apa tak lagi kalau kita sudah mengkonsumsi dan merasakan. Nah, saya Pak Kardi, teman-teman semua, saya kalau tampil bicara itu betul-betul berapi-api karena saya rasakan Elkur dengan Bimako itu sangat dahsyat. Saya lihat sudah ada, saya punya testimoni yang ada di Telegram. Itu pun testimoni saya tidak tahu kalau teman-teman rekam itu. Tidak di setting itu. Jadi waktu itu saya selesai presentasi, ada teman minta bagaimana pengalaman Pak Jamal mengkonsumsi produk. Jadi saya ceritakan apa adanya, tidak di setting. Teman, ada yang rekam. Tiba-tiba dikirim ke saya kirim ke Ibu Eni masuk ke barangkali di Telegram. Nah, itu besar sekali pengaruhnya. Makanya itu teman-teman, pelajari dulu, setelah dipelajari, yakin, coba, setelah mencoba, membuktikan, semakin yakin. Ya, saya kira itu Pak Kadri ya, luar biasa. Terima kasih Pak Prof. Ya. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang masih ingin bertanya, silakan ditulis di kolom chatnya. Ya, saya mungkin sedikit dari Bu Nur Hayati ya, yang menanyakan tentang penjelasan, apakah ada penjelasan tentang produk kesehatan dan penyakit apa saja. Itu seperti tadi dikatakan oleh Pak Prof bahwa kita ada di kolom Telegram testimoni ya, kemudian bisa Ibu atau teman-teman bisa konsultasi langsung dengan upline-nya atau bisa juga langsung dengan Ibu Lucy ya sebagai konsultan produk atau formulator produk daripada PT Bima. Insya Allah Bu Lucy akan layani Bapak Ibu sekalian.
Kemudian saya lihat juga banyak teman-teman yang menanyakan tentang alat bantu ya. Jadi nanti kita coba ini kan ke pihak manajemen ya, mungkin teman-teman minta untuk paling tidak dari perusahaan bisa Ya. menyiapkan seperti flip chart ya, alat Betul, betul, bantu betul. di lapangan. Ya Ya. kita usulkan ke manajemen untuk dipertimbangkan untuk bisa disiapkan. Untuk saat ini kita masih menggunakan secara digital ya Pak Prof ya. Secara digital itu Ya, sudah siap. banyak sekali literasi secara digital. Kemudian ada yang bertanya juga tentang tentang apakah ada nanti ada pelatihan tentang produk. Insya Allah ada Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ada secara produk dan menjelaskan secara marketing plan-nya. Ya, itu sudah di-planningkan. Untuk itu jangan pernah tidak hadir di setiap Zoom Bapak Ibu ya. Ya, Betul, seperti betul. tadi dikatakan oleh Pak Prof, eh, yang paling penting adalah Zoom yang tidak kita hadiri ya. Kayak gitu Pak Prof. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, silakan masih ada yang bertanya, silakan. Kita sekarang sudah mencapai 91 orang ya di dalam ruang Zoom ini. Alhamdulillah. Ya. Ya, jadi ya mungkin ada sedikit yang saya perlu garis bawahi bahwa tadi sudah disampaikan dari materi Pak Prof bahwa bagaimana kita perlakukan bisnis kita ini secara adil ya. Ya, kita Betul. ini kalau dibandingkan dengan orang yang kuliah dan sebagainya biayanya sangat besar sekali ya. Dan tanamkan dalam jiwa kita bahwa ini adalah bisnis kita sendiri, bisnis saya sendiri ya, bukan bisnis upline, bukan bisnis downline. Ya, kemudian bagaimana kita harus mengedifikasi yang utama adalah edifikasi Tuhan, ya, edifikasi perusahaan, edifikasi manajemen, ya, edifikasi leader, support system, produknya itu perlu kita edifikasi. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin masih kurang lebih 15 menit lagi ke depan. Ya, jadi ini edifikasi ini sangat membantu pertumbuhan jaringan Bapak Ibu. Kalau di bisnis network ya kita bisa lihat sendiri bagaimana pertumbuhan jaringan dari Pop di Makassar ini berkat edifikasi yang dimainkan ya, edukasi dan edifikasi yang dimainkan. Ya luar biasa ya. Nah, saya katakan bahwa marketing plan Bima ini sangat luar biasa. Cuma 4, tapi ketiga Ya. marketing plan ini semuanya adalah bonus pasif income, Pak. Ya, Pak Prof ya, 3 bonus 3. Ya. pasif income. Ya, cuma satu saja. Kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Nah, ini ada yang tanya nih Pak Prof dari Ya. Ibu Silmawati. Bagaimana kiat-kiat kita untuk bisa closing, Pak Prof? Wah. Dan Ya. kalian Pak James Pogula, bagaimana mengatasi calon member yang sudah terlanjur kecewa dengan bisnis yang sebelumnya? Silakan Pak Prof. Wih, luar biasa. Jadi closing dan bagaimana mengatasi teman-teman yang sudah terlanjur kecewa di perusahaan sebelumnya ya. Jadi sama kemarin di Iya, tim-tim saya juga bertanya seperti itu. Jadi yang pertama, teman-teman sekalian, eh untuk closing itu sebenarnya sangat mudah. Pertama harus betul-betul munculkan keyakinan kita 100%, ya. Karena kalau kita tidak yakin, orang yang kita follow up atau kita mau close tidak akan mungkin bergeming. Karena kita sendiri tidak yakin. Dan bagaimana kita yakin 100%, ya tadi kuasai, pelajari, ya. Setelah kita kuasai, kita pelajari, cobalah konsumsi produknya. Sehingga apa yang kita rasakan, dasarnya produk, itulah yang mencerminkan ya di raut wajah kita pada saat kita mengclosing. Ya, itu cara pertama. Kemudian cara kedua, ya maaf teman-teman sekalian, kemarin kenapa ini rahasia ini saya keluarkan ini. Kenapa kemarin closing massal? Ya, karena saya memang siap berkorban untuk tim saya. Oke? Saya katakan kemarin, siapa yang bersedia panjar 200.000 hari ini sebagai tanda bukti bahwa kalian Bapak Ibu mau close, mau bergabung, ya, saya akan berikan 1 botol L-Cure, ya, gratis. Hanya menyetor uang bukti kesiapannya untuk bergabung 200.000. Kalau Bapak Ibu tidak bergabung berarti sama dengan halnya membeli tadi 1 botol L-Cure. Tapi kalau Ibu bergabung berarti itu gratis. Itu salah satu trik.
Tetapi memang kita harus korban. Saya betul-betul saya terinspirasi dengan kalimat-kalimat dari ACO kita Pak Agus. Ya tidak apa-apa Jamal kita untung sedikit-sedikit tapi akhirnya menjadi bukit. Ya kan? Ini jangka panjang ini aset kita. Jadi kalau saya memang ya mungkin setiap orang punya prinsip yang berbeda. Kalau saya memang korbankan waktu saya, korbankan apa namanya dana-dana saya untuk bagaimana membina tim. Karena ini saya katakan ini aset saya, ya. Dan saya bagaimana mereka-mereka itu senang. Ya, saya pinjam lagi istilahnya Ibu Eni bahwa apa yang dolen-dolen kita itu adalah manusia. Manusia punya hati. Karena dia punya hati, punya perasaan. Dan bagaimana menjaga perasaan tim-tim kita dengan cara melayani dengan penuh ya tulus hati. Ah, itu yang saya lakukan Pak Kadri, Ibu. Sehingga kemarin itu bahkan maaf, ini ke depan saya sudah pikirkan. Kalau Grand Bio Akbar nanti, saya akan siapkan lagi produk lebih banyak lagi. Saya kan cuma membuka beberapa akun lagi. Untuk produk-produknya itu nanti saya siapkan untuk seperti itu supaya terjadi closing massal. Ya kan? Ini itu trik saya. Tapi memang ya kita harus berkorban dulu, ya. Tetapi nanti akan kita panen, insya Allah. Itu keyakinan kita. Makanya saya katakan, mari kita merubah paradigma kita. Sekarang ini ibaratnya kita baru membangun. Ibaratnya seorang petani, ini baru membabat hutan. Atau mungkin baru menanam. Nah, apa yang kita tanam sekarang ini, kita harus pupuk, kita harus siram, bla 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 bla. Saatnya nanti kita kampanye, teman-teman sidang. Itu kalau saya Pak Kadri, saya kembalikan. Iya, luar biasa ya penjelasannya. Jadi dari Pak Prof, bagaimana kita bekerja sepenuh hati ya Pak Prof ya? Iya, betul. Ya, jadi hati sehingga closingnya juga ber, berbanyak apa banyak ya kayak gitu. Iya. Oke, ini ada dari Pak Sahlan terkait detoksifikasi ya. Tanya sampai berapa lama ya? Ya mungkin di sini Pak Sahlan mungkin Pak Pro bisa kasih gambaran juga, tapi mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa langsung konsultasi langsung dengan Ibu Lucy ya sebagai formulator produknya ya. Jadi kalau memang reaksi detox bagi pengkonsumsi produk itu berbeda-beda ya, dan tidak semuanya sama ya. Jadi nanti bisa Pak Sahlan bisa langsung dengan Ibu Lucy ya sebagai formulator produknya. Atau mungkin kalau ada mau ditambahkan dari Pak Prof, mungkin pengalaman ya pada saat konsumsi produk Elcure silakan Pak Prof. Oke, jadi setiap orang itu berbeda-beda, tergantung dari kondisi seseorang. Ini ada banyak pengalaman, karena saya memang terus terang teman-teman sekalian, saya memang orang herbalis dari dulu, sehingga sudah yakin bahwa sebenarnya dalam tubuh saya tidak ada keluhan. Sehingga pada saat saya mengkonsumsi Elkur tidak ada sama sekali efek samping, tidak ada pengaruh negatifnya. Yang ada adalah pengaruh positifnya. Karena memang tubuh saya sudah bersih dari toksin, ya. Itu yang pertama. Jadi setiap orang itu berbeda-beda tergantung dari kondisi tubuhnya. Oke. Bahkan ada teman-teman juga di salah satu kabupaten Banteng itu ada ragu ya bahwa jangan sampai ada pengaruh negatifnya. Jadi waktu itu saya langsung demo, langsung saya teteskan 30 tetes di air, langsung saya minum sekaligus. Artinya bahwa ini sama sekali tidak ada efek samping. Yang ada nantinya kalau kita punya tubuh itu sudah puluhan tahun ya, kita tabung itu toksin racunan tubuh kita tidak pernah kita bersihkan. Nah, itu yang pertama diatasi oleh Elkur. Jadi kalau kita konsumsi seperti itu ada kelainan-kelainan, jangan ragu. Bukan efek samping, tapi Elkur sudah bekerja. Kita bersyukur karena sudah bekerja untuk membersihkan, mendetoks tubuh kita. Dan itu tidak berlangsung jangka lama, hanya sesaat saja. Mungkin 3-4 hari saja berlangsung. Makanya kalau saya itu tetap meminum air sebanyak-banyak supaya keluar dengan cepat. Setelah bersih, teman-teman sekalian sudah aman. Itu pengalaman saya. Makanya itu saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, yang berikutnya, kalau terjadi seperti itu, kita memang turunkan dosisnya. Saya silakan dia harus beradaptasi dulu dalam tubuh kita. Misalnya, orang yang awal mengkonsumsi Elkur ini cukup 5 tetes per 1 kali minum. Jangan langsung banyak. Karena itu tadi jangan sampai ada healing krisis atau detoksifikasi dalam tubuh kita. Jadi kesimpulannya bahwa tiap orang itu berbeda-beda ya yang dirasakan tergantung dari kondisi tubuh seseorang.
Nah, saya sarankan begini pengalaman saya Pak Kudi, sebelum mengkonsumsi Bimako, karena ini sudah saya praktekkan, supaya Bimako luar biasa dahsyat manfaatnya, lebih dahulu konsumsi dulu L-Cure. Karena melakukan detoksifikasi, setelah masuk Bimako, wah, manfaat Bimako dahsyat sekali. Ya, ya, karena saya pernah uji coba, teman-teman sekalian, saya katakan bahwa saya adalah seorang akademisi, senantiasa melakukan penelitian-penelitian. Nah, di produk Bima Pak Ibu, saya melakukan penelitian kecil-kecil dalam diri saya. Jadi mungkin di testimoni saya di Telegram seperti itu bahwa saya penasaran, betulkah ini memberikan tenaga kalau saya minum Elkur dengan juga Bimako. Jadi satu hari jam 7 pagi saya minum Elkur yang 15 tetes ya. Kemudian saya minum satu saset Bimako, 2 jam kemudian jam 9 saya keluar jogging. Pas jam 9, memang saya mau lihat. Jam 9 pas saya keluar. Pas saya pulang, saya lihat jam, jam 10. Berarti kurang lebih 1 jam. Dan tanpa mengalami kelelahan berarti. Padahal sebelum mengkonsumsi itu, Pak Kardi, itu cukup 30 menit sudah lelah. Artinya apa? Ini bukti nyata bahwa memang kedua produk ini memberikan energi atau tenaga. Ya. Dan kalau kita pelajari, maaf, di dalam sel kita ada namanya mitokondria. Mitokondria itu dia merubah protein menjadi energi tenaga. Nah, di situ ada satu poin daripada eh, asam amino yang berfungsi untuk bagaimana mengubah protein itu menjadi tenaga. Nah, pada saat kita konsumsi 2 jam kemudian sudah luar biasa sekali. Saya kira itu Pak Kardi. Saya kembalikan. Ya, kasih penjelasannya ya. Nah, ini ada pertanyaan juga eh, dari Bu Nur Hayati ya tentang produk Elkir apakah bisa mengobati penyakit jantung paru-paru? Jawabannya sangat bisa Bu Nur Hayati ya, karena Elkir ini apapun solusi kita terkait masalah kesehatan kita, solusinya cuma satu, yaitu Elkir ya Pak Prof ya. Jadi luar biasa Ya, ini Elkir. Mungkin terakhir Pak Prof, ini ada siap. dari Pak Komari. Bagaimana kalau kita jauh dari apa Pak Prof? Bagaimana kalau kita jauh dari upline dan leader, Pak Prof? Ya, kira-kira Ya, ada kiat-kiatnya. ya. Saya Pak Kardi, saya kan jauh dari upline saya. Satu di Bogor, satu di Lombok, satu di Kediri. Artinya bahwa saya jauh dari upline-upline saya. Tetapi saya selalu bertanya menghubungi beliau-beliau, ya. Dan upline-upline kita kalau dihubungi itu sangat senang. Saya kembali ya. Kalau upline-upline kita itu dihubungi oleh dolennya sangat senang. Tapi kalau dolen-dolen kita tidak menghubungi upline, upline itu bingung. Kenapa dolen saya? Apa dia sudah paham? Kenapa tidak ada yang bertanya? Jadi kuncinya Bapak Ibu, sekarang ini teknologi ya tidak mengenal jarak sekarang. Ya kalau tidak melalui telepon ya pakai Zoom. Ya kan? Saya sering minta Pak Mas Pras siapkan Zoom supaya kami bisa bertanya dan menampilkan menampilkan apa yang saya tanyakan dan beliau menampilkan apa jawabannya itu lewat Zoom. Sekarang teman-teman sekalian tidak ada yang sulit dengan zaman teknologi. Tidak ada istilah jauh. Jangankan misalnya Makassar Lombok, Makassar Jawa Timur, Makassar pun dengan Australia, Malaysia itu bisa dengan teknologi sekarang. Ya, kuncinya adalah apakah kita mau belajar. Itu saja kuncinya. Oke, saya kira itu Pak Kardi. Ya, ya, baik. Terima kasih banyak Pak Prof ya untuk kesempatannya pada malam hari ini ya. Untuk pertanyaan, jika masih ada pertanyaan, nanti bisa langsung ditanyakan kepada orang yang mengundang Bapak Ibu sekalian ya. Ya, Ya, karena malam hari ini kita akan cukupkan acara kita pada malam hari ini ya, Pak Prof ya. ya, siap. Ya, karena sudah mau Pak Kardi, kami di Pak Kardi, Papua. sebelum ditutup, saya mau sampaikan memang bahwa manusia untuk belajar Pak itu kemampuannya maksimal 1 jam. Itu banyak buku yang menjelaskan itu bahwa manusia untuk belajar secara maksimal 1 jam. Setelah lebih 1 jam itu buyar, lupa apa tadi yang dipelajari. Nah, memang setiap acara kalau saya sebenarnya harus ada waktu. Seperti kemarin saya lakukan di Makassar BOP, memang ada waktu jeda, istirahat dulu. Sebelum 1 jam kita istirahat 15 menit baru lanjut kali. Karena kalau lebih dari 1 jam Pak itu buyar. Bagusnya kalau kita masih mau langsung berhenti. Oke, kembali Pak Kadri. Baik, baik Pak Prof.
Ya, jadi nanti kalau masih ada pertanyaan silakan menghubungi orang-orang yang mengundang Bapak Ibu sekalian ya. Saya lihat ini masih banyak ya yang bertanya, tapi mungkin kita akan cukupkan ya. Bapak Ibu pastikan nanti selalu hadir di Zoom-Zoom yang dilaksanakan oleh Bima, karena untuk masalah tentang produknya, insya Allah kita akan ada sesi khusus ya tentang Ya, membahas, mengkupas terkait produk-produk Bima. Kemudian ada juga materi khusus tentang marketing plan atau peluang bisnis yang ada di PT Bima. Hari Jumat besok ya, kita akan mengadakan kembali Business Opportunity Presentation BOP. Ya, pastikan Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini paling tidak bisa mengundang satu orang satu saja, sudah cukup ya, Pak Prof ya. Kita Ya, ini sini sudah ada 94 ini, 94. Berarti 180. ya, ini bagus sekali kalau hari Jumat nanti kita ramaikan ruang Zoom kita. Yang hadir pada malam hari ini mengundang satu orang satu saja minimal ya. Nah, di situ akan dijelaskan bagaimana produknya, bagaimana peluang bisnisnya ya, dan akan kita melihat success story ya dari para leader-leader yang ada di PT Bima. Yang tadi bertanya tentang apakah sudah ada yang income-nya dari 100 juta, insya Allah kita akan hadirkan nanti ya di setiap Zoom. Untuk itu jangan pernah tidak hadir di setiap pertemuan. Karena pertemuan yang penting adalah pertemuan yang Bapak Ibu tidak ikuti. Ya. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu, ya. Oke, untuk siap. bisa dibantu, ya. Ya, kita tolong dibantu Pak Pras atau Pak Taufik, silakan difoto, ya. Silakan dibuka kameranya semuanya dan kita berpose seperti begini. Salam SKMPU. Silakan bisa diaba-aba. Semua dibuka kameranya. Oke, apakah sudah? Frame 1 sudah. Sekarang frame 2. Frame 2. Oke, tetap standby ya. Karena tidak tahu Bapak Ibu ada di frame berapa. Oke, ini sekarang frame 2. Oke. Sekarang lanjut ke frame 3. Berikutnya frame 4. Oke, siap Pak Kadri. Terima kasih. Oke, untuk sebelum berakhir, mari kita berikan apresiasi kembali yang sangat tinggi kepada pembicara kita, Bapak Dr. Jamaluddin, dengan mengetikkan angka 16 miliar yang banyak. Ya. PT Bima Life Future. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Waalaikumsalam. yang sebesar-besarnya kepada Pak Pras.